بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين أرنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا لطيفا لم يزل أردنا فيما نزل إن لطيف لم تزل أردنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل أردنا فيما نزل إن لطيف لم تزل أردنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل أردنا فيما نزل إن لطيف لم تزل أردنا والمسلمين يا لطيفا في خلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي أردنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي أردنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي أردنا يا لطيف يا عليم يا خبير الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa bi qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Para jamaah
majlis az-zakirin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah sehingga kita bisa menjadi orang yang selalu merindukan warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang dimana disebutkan nama Allah, majelis yang mana di dalamnya disebutkan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah apa yang kita lakukan di dalam majelis itu di dalamnya tidak ada yang menyimpang, karena apa yang kita baca, apa yang kita lakukan ketika kita bermajelis murni daripada kita mencontoh daripada amaliyah guru-guru kita. Di majelis kita membaca rotib, dulu kita di pesantren diajarkan membaca rotibul haddad. Di majelis kita dibacakan maulid. Alhamdulillah saya telah bermaulid bersama guru mulia kita, yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yaitu selaku penyusun daripada Maulid Athiya Ulami. Jadi alhamdulillah apa yang kita baca dan apa yang kita ajarkan tidak ada yang menyimpang. Itu murni karena kita mengikuti guru-guru kita, dan insya Allah sanad kita, keilmuan kita bersambung dengan sanad guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah guru-guru kita guru yang berlandasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semoga majelis kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesabaran kita semuanya yang hadir, yang istiqomah hadir diberikan kesabaran. Mungkin hanya 1 jam sampai 2 jam saja kita duduk di tempat ini, tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir bukan karena jamuan, bukan. Kita hadir bukan karena tak nyaman di Sohibul Bait, tak nyaman di Habib, tak nyaman di Tretan, tak nyaman, mohon tak nyaman beri kucing. Ya, mohon tak nyaman beri kucing. Intinya kita hadir di tempat ini murni karena kita pengen sekali yang namanya pahala dari Allah. Kita hadir di tempat ini murni karena kita pengen menjadi orang baik. Tidak ada orang yang hadir di majelis itu orang jelek, tidak ada. Tidak ada ceritanya orang hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir itu orang jelek, itu tidak ada. Tapi kenapa saya hadir majelis nanti saya berbuat dosa? Manusiawi, semua orang tak luput dari dosa. Semua anak Adam, semua Bani Adam, manusia, semuanya tidak luput yang namanya dari kesalahan, tidak luput daripada dosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah mereka ketika berdosa bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada dosa terus tidak pernah ke majelis taklim, daripada dosa terus tidak pernah di tempat baik, terus kapan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala?
Kapan kira-kira bertobat kepada Allah? Siapa yang selalu mengingatkan dia? Siapa yang selalu menegur dia? Tidak ada. Sholat ya ada, maksiat jalan. Tidak apa-apa, STMJ sholat terus maksiat jalan, tidak apa-apa. Iya, sholat terus maksiat jalan tidak apa-apa. Yang penting kita sholat. Siapa tahu di dalam sholat kita khusyuk bersujud kepada Allah, kemudian Allah matikan kita dalam keadaan sujud. Kan kita tidak tahu, daripada kita maksiat terus, tiap harinya ngomongin orang terus, tiap harinya mengadu domba orang, memfitnah orang, setiap harinya selalu memojokkan orang, menghina orang, selalu mengajak orang dalam kejelekan terus. Tidak ada sama sekali riwayat dalam hidupnya kebaikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Dan di mana tempat kita menjadi orang baik? Yaitu di tempat seperti ini. Karena apa? Di dalamnya disebutkan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan. Selalu kita mengingatkan, selalu kita diingatkan apa yang kita baca. Di dalam kitab kita selalu diingatkan oleh pengarang kitabnya. Nah, maka dari itu jangan sampai kita itu malas-malasan untuk menghadiri tempat-tempat yang baik. Mau di majelis manapun, majelis taklim, majelis zikir, yasinan, tahlilan, hadiri semuanya. Insya Allah dengan keberkahan apa yang kita baca, kita menjadi orang yang baik. Enak ada enak? Aman dan nyaman? Kira-kira kalau kita ketika meninggal, riwayat hidup kita disebutkan kejelekan kita, apa kebaikan kita yang enak? Pastinya kebaikan. Bukan kita itu hadir di tempat ini agar dibilang baik. Masya Allah. Tidak. Agar kita pengen menjadi orang baik. Bukan pengen dipuji. Masya Allah orang gini. Bukan karena itu. Kita hadir di tempat ini karena apa? Kita pengen menjadi orang baik. Dan juga kita berdoa bersama-sama di tempat ini. Tidaklah berkumpul umat Nabi Muhammad SAW 40 orang, dan insya Allah salah satu dari mereka adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa orang yang kumpul di tempat ini? Insya Allah di antara kita ada kekasih Allah wali dan menjadi perempuan awaliyah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya jadikanlah apa yang kita miliki karena Allah Subhanahu Wa Taala. Majelis kita bukan majelis pribadi. Majelis kita yang kita hadiri pada malam hari ini bukan milik saya, bukan milik Abanusi, bukan milik satu orang, bukan, tapi milik umat Nabi Muhammad SAW. Siapapun, mau orang Jetis, mau orang Langkap, mau orang Petung, mau orang Surabaya, mau hadir ke majelis taklim Ad-Dakirin, ahlan wa sahlan. Kita malah senang memperbanyak saudara, memperbanyak tali silaturahmi. Enak ada enak? Enak. Apalagi yang di dalamnya disebutkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita bermaulid, ya. Hadirin dan hadirat, kita bermaulid itu bukan hanya ketika datang bulan Rabiul Awal, bukan. Katanya Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau mengatakan anna nahtafil bi maulidi Sayyidina Muhammad daiman, terus menerus. Kita merayakan namanya Maulid Nabi Muhammad bukan hanya bulan Maulid, bahkan setiap hari kita melaksanakan, tiap hari, zuhur, siang,
maghrib, malam kita melakukan, merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, tidak masalah. Tidak masalah. Ya iman wa abadan, kata Abu ya. Fi kulli waqtin wa fi kulli munasabatin. Di setiap waktu, di setiap acara apapun, selipkan acara Maulid Nabi Muhammad. Acara haul sekaligus Maulid Nabi Muhammad. Acara khitanan sekaligus acara Maulid Nabi Muhammad. Acara pernikahan sekaligus acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Barang siapa yang menyandarkan dirinya kepada Nabi Muhammad akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat paling mulia umat Nabi siapa? Nabi Muhammad. Ya kan? Siapapun yang bersandar dengan Nabi Muhammad, niscaya dia akan menjadi mulia. Maka dari itu, setiap munasabah, setiap acara apapun, niatkan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Meskipun yang hadir 5 orang, seumpama saya tidak punya uang untuk mengadakan acara ini dan itu, acara 100 hari, 1000 hari, pendak, apalah yang tahunan, tapi saya tidak punya uang untuk merayakan. Ya apa, yang penting niatnya yang mahal. Daripada foya-foya menyembelih sapi 5, kambing 10, ontanya 1 coba, tapi hanya untuk hura-hura nikahan. Agar apa? Agar acara nikahannya itu tidak dijelekkan sama orang, tidak dinyek sama orang, karena ada orang sukir, tak kajo acaranya. Ini yang salah. Habis maulid kan paginya acara nikahan biasanya, paginya akad pakai hadro, pakai posidahan, Rasulullah, malamnya dangdutan. Kira-kira ini betul apa salah? Salah. Paginya ulama sejember diundang semua. Malamnya artis joget sejember diundang semuanya. Gak percuma. Ini yang salah. Salahkah? Ya. Dan ini sesuatu mungkin mereka tidak tahu, tidak paham. Tapi selalu kita ingat, di mana tempat mengingatkan kita seperti ini? Kalau bukan di majelis. Lihat orang-orang yang tidak pernah hadir majelis ilmu. Amaliannya sekarpan. Sekarang mana sekarpan? Sekarpan. Rasanya orang terus. Setiap beliau datang, pokok bekasnya pada ulico ngasani. Pokok ini tidak luput di ulico di grup WhatsApp. Yang ketawa itu biasanya, yang ketawa itu yang merasa biasanya. Merasa. Sallallahu Muhammad. Insya Allah orang sini tidak pernah. Iya. Gak pernah sekali maksudnya. Gak pernah sekali. Insya Allah majelis kita menjadi panutan bagi orang lain. Amin. Selalu diikuti orang lain. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Hikmah daripada kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah kita mengenal siapa diri baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa diri baginda Nabi Muhammad? Karena ketika kita hadir di tempat Maulid, pasti di situ di dalamnya disebutkan sejarah Nabi Muhammad SAW. Dari mulai kecilnya menjadi seorang anak-anak, remaja, sampai beliau meninggal disebutkan oleh para ulama-ulama kita. Betul? Pasti disebutkan. Kemudian disebutkan bagaimana akhlaknya, budi pekertinya, sifatnya, bahkan sifat daripada jasad Nabi Muhammad dari atas sampai bawah disebutkan di dalam
kitab-kitab para ulama dan disebutkan di tempat-tempat yang seperti itu. Kalau kita menyebutkan sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, tinta yang banyaknya seperti lautan tidak akan mampu menulis yang namanya sejarah Nabi Muhammad SAW. Dari akhlaknya, dari akhlaknya dari Nabi Muhammad, akhlaknya ulama mengarang kitab berjilid-jilid. Dari bentuk tubuh Nabi Muhammad, ulama mengarang berjilid-jilid. Bayangkan, kalau satu jilid saja kita bahas itu bertahun-tahun tidak habis-habis, apalagi berjilid-jilid. Bayangkan, daripada satu saja sifat Nabi Muhammad, belum sifat-sifat yang lain. Makanya ulama mengatakan, mengibaratkan seumpama tinta itu terbuat dari sebanyak samudra, sebanyak tinta seperti lautan, tidak bakal cukup, tetap tidak cukup. Karena apa? Karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW wajib kita tiru. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Apa artinya? Qul, katakanlah wahai Muhammad. Kepada siapa? Nabi Muhammad mengatakan kepada umatnya. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Nabi Muhammad, ikuti aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya kamu akan dicintai sama Allah. Kalau kita pengen dicintai Allah, gampang, tidak usah harus pakai syarat ini, pakai syarat itu, dah pakai, cuma ikuti jalannya baginda Nabi besar Muhammad. Cukup sudah, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dicintai, bukan, wa yaghfir lakum dzunub, dan niscaya kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang diampuni? Dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Enak dah? Gampang dah? Kelihatannya gampang memang, tapi susah mengamalkan. Susah gimana web? Ya memang ketika kita pengen ke surga, ya memang harus mahal harganya, harus capek di dunia, harus selalu taat. Kalau kita ingin jabatan kita semua, kita punya kerjaan. Pertama UB umpama. Kemudian pengen sedikit naik lagi menjadi atasan UB tadi. Pertama OB, tapi jadi atasan OB. Ya, tapi kan atasan yang penting. Punya anak buah. Bagaimana caranya? Harus taat kepada bosnya, harus taat peraturan, harus taat dengan peraturan yang ada di kantor. Naikkan jabatannya dari bosnya OB menjadi atasan lagi. Bosnya OB, tetap OB tapi yang penting jadi atasan dan atasannya OB. Ya, intinya harus ketika kita menaiki tingkatan-tingkatan daripada pekerjaan kita harus dengan persyaratan persyaratan itu harus dilakukan, ditaati semuanya. Begitu juga ketika kita pengen derajat kita naik, maka taatilah apa yang diperintah oleh Allah serta Rasulullah SAW. Fattabi'uni, ikuti aku, niscaya kamu akan dicintai sama Allah dan
ya apa dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ciri-ciri orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW? Ayo, ada yang tahu kira-kira ciri-ciri orang yang benar-benar saya memang benar-benar cinta sama Nabi Muhammad. Nah, kira-kira apa? Hah? Kira-kira? Kau tak tahu kira? Yang pertama adalah menampakkan kecintaannya dengan sungguh-sungguh. Dengan apa? Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, "Fawalladzi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in." Apa kata Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadi," sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang aku berada di genggamannya," maksudnya demi Allah. Sumpah, ini Nabi Muhammad bersumpah, "La yu'minu," tidak beriman, "ahadukum," daripada kalian, wahai umatku. Ini Nabi Muhammad ngomong kepada umatnya. Demi Allah, wahai umatku, tidak berimanlah kalian, salah satu dari kalian, hatta sampai akuna ahabba ilaihi, aku paling dicintai daripada kalian, min walidi, daripada bapakmu, wa waladihi, dan anakmu, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Maksudnya apa? Tidak ada cinta yang lebih besar meskipun daripada diri kita sendiri. Tetap cinta kita paling besar adalah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kira-kira bisa enggak? Kira-kira bisa enggak? Coba, coba. Kira-kira apa yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Hah? Solawatan. Solawatan melolo. Solawatan tak bojo. Solawatan tak haji. Solawatan tak kumpul ulama. Solawatan melolo. Karena apa? Onceng. Montai onceng. Rebahan di rumah. Nah, ini yang salah. Selawatan oke. Kumpul ulama oke. Ya. Dikenal sama ulama lebih bagus. Kita kenal sama ulama bagus, apalagi kita dikenal sama ulama. Insya Allah kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu. Amin. Berkat ulama. Maka dari itu jangan sampai Nabi Muhammad di nomor 2 kan. Nabi Muhammad number 1. Nomor 1. Tidak ada keluarga nanti siapa? Nanti meskipun bos yang menggaji kita, tidak ngurus. Meskipun tidak gajianan, tidak apa-apa. Ente gajianan di sini, tidak bisa gajianan di akhirat. Benar apa benar? Karena bosnya, ini anak lembur sholat lembur, tak sholat akhirnya gara-gara. Padahal bosnya di akhirat belum tentu menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah. Tapi Nabi Muhammad yang nangis-nangis di hadapan Allah agar diizinkan untuk mendapatkan syafaatnya kepada umat-umatnya. Ayo ya Allah, berikan aku izin untuk memberikan syafaat kepada umat. Sampai sujud Nabi Muhammad. Kira-kira bos kita seumpama, ayo silakan, utang turun, ini naik-naikkan namanya. Agar apa? Kalau punya butuh utang nyaman. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah dipuji. Ini yang salah. Ngakunya cinta sama Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak pernah sama sekali bibirnya menyebutkan nama Nabi Muhammad. Salah dan salah? Berarti Nabi Muhammad number 1. Nomor 1.
Ya. Nomor satu. Kemudian yang kedua, bagaimana ciri-ciri orang yang mencintai Nabi Muhammad? Yaitu di sini disebutkan, diterangkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan meneladani dan mengikuti ucapan dan perbuatan dan patuh dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Harus kita patuh, harus kita meneladani bagaimana ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Dan yang ketiga adalah sering-sering menyebut nama Nabi Muhammad. Sering-sering menyebut nama Nabi Muhammad. Betul tadi katanya selalu sholawat. Sebut terus. Tanda cinta kita kepada seseorang adalah apa? Selalu menyebut namanya. Ngomong cinta tapi tidak pernah nyebut namanya. Jangankan nyebut namanya udah tahu. Ya apa nama cinta? Ya. Man ahabba syai'an kasuratik dikrahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, misalnya dia pasti sering menyebutnya. Wow. Tahu namanya kisahnya Laila Majnun? Aku sampai disebutkan marotu dia aku jalan di tembok-tembok, seakan-akan tembok itu ada Laila katanya. Bayangkan, padahal maksudnya itu yang ada Lailanya ada di dalam rumah tersebut. Sampai disebut. Pokoknya sampai dinamakan Laila Majnun. Apa Majnun? Majnun itu adalah tergila-gila. Kes ini adalah orang yang tergila-gila sama Laila. Bayangkan, sampai selalu disebut-sebut sama Kes. Bos, kalau orang sini siapa kira-kira disebut? Hah? Syekhernan. Disebut terus. Syekhernan disebut, Manpai disebut. Oh, berarti mereka cinta sama mereka. Sama Manpai cinta, sama Syekhernan cinta. Berarti mereka orang baik, selalu disebut. Alhamdulillah Syekhernan. Iya. Alhamdulillah selalu disebut. Qasim tak masuk. Qasim. Aduh. Nah, makanya selalu menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Kalau kita disebut orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang selalu rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Saya pengen sekali berjumpa dengan Nabi Muhammad. Namanya orang, ketika kita cinta sama seseorang, pasti kita pengen sekali jumpa dengan orang tersebut. Jangankan Nabi Muhammad, artis, pasti semua ada siapa artis yang datang ke Jember. Rombongan naik truk. Ayo, apa? JFC. Ada siapa? Ada artis ini. Wah. Sampai mengeluarkan uang banyak. Nanti buat jajan ini. Ini tang anak ini. Dibawa semua anaknya. Pengen ketemu siapa? Artis. Merindukan untuk bertemu dengan artis. Foto lah dia apalagi. Habis foto langsung taruh WhatsApp. Ya. Kalau Abah Rizky kan sama ulama. Lain ceritanya. Iya. Ya, makanya selalu merindukan, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Insya Allah dengan keinginan kita berjumpa dengan Nabi Muhammad kerso mau pengen menghadirkan Nabi Muhammad tersebut ke dalam mimpi kita. Barang siapa man yaroni fil manam fasayaroni fil yaqdah. Barang siapa yang melihat aku, kata Nabi Muhammad, dalam mimpi, niscaya dia sebelum meninggalnya akan bertemu dengan aku dalam keadaan terjaga. Karena apa? Keinginan kita, kerinduan kita ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad. Kemudian
selalu memuliakan dan memuji Nabi Muhammad SAW. Mencintai orang yang mencintai Nabi Muhammad. Mencintai orang yang mencintai Nabi Muhammad. Bayangkan, kita mencintai Nabi Muhammad mungkin susah, tapi cintailah orang yang mencintai Nabi Muhammad. Guru-guru kita mungkin agar apa? Cinta kita nyambung dengan cintanya guru-guru kita kepada Nabi Muhammad. Mungkin kita banyak dosa, susah untuk mencintai Nabi Muhammad, untuk merindukan Nabi Muhammad kita susah. Ya apa? Jangan khawatir, kita masih ada guru-guru kita yang guru-guru kita cinta kepada Nabi Muhammad. Insya Allah dengan berkahnya cintanya guru kita kepada Nabi Muhammad, rasa cinta kepada Nabi Muhammad timbul di dalam hati kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Kemudian ciri-ciri orang yang mencintai Nabi Muhammad adalah mereka yang selalu mencintai keluarga baginda Nabi besar Muhammad. Kita Nabi Muhammad, sahabatnya dihina, cucunya ahlul baitnya dihina. Kira-kira pantas tidak pantas? Sahabat Nabi Muhammad dicaci maki, keluarga Nabi Muhammad dihinakan, difitnah, diadu domba, dan lain sebagainya. Ini kira-kira cintanya kepada Nabi Muhammad hoak apa sungguh? Baca apa? Ya, baca apa? Oh, saya cinta Habib sama Ahlul Bait. Ahlul Bait yang mana? Kalau mencintai semua Ahlul Bait itu adalah benar-benar cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad. Tapi kalau saya cinta sama ini, tapi tidak cocok sama yang ini. Tapi yang itu udah enak itu ini. Pokoknya ini Habib saya, ini yang salah. Tidak ada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan cintailah Ahlul Baitku yang seperti ini. Tidak ada. Cintai ahibbu Ahlul Baiti li hubbi, kata Nabi Muhammad. Cintai Ahlul Baitku karena engkau cinta kepada-Nya. Selesai. Tidak ada cintailah Ahlul Baitku yang seperti ini. Yang melenceng jangan. Ya, Nabi Muhammad tidak seperti itu ngomongnya. Semua cintai, kata Nabi Muhammad. Mau kecil, mau bayi, mau yang muda, mau yang tua, mau yang kenceng, mau yang nyimpang, yang melenceng, yang selalu bermaksiat kepada Allah, tetap cintai. Karena apa kata Nabi Muhammad? Ahibbu ahlul baiti li hubbi. Cintailah ahlul baitku karena engkau cinta kepadaku. Ayo, kira-kira kalau sudah Nabi Muhammad seperti itu, kira-kira Nabi Muhammad apa membeda-bedakan? Nabi Muhammad membeda-bedakan. Kita yang membeda-bedakan. Pokok Kang Habib inilah pokoknya. Habib ini, Kang Habib ini. Enaknya orang yang mulutnya ditang. Iya. Pokok inilah pokoknya. Kang Habib ini sudah diikuti. Mau jungkir balik, mau kepalanya di bawah, mau kepalanya di samping, pokoknya ikut. Ini yang saya cintai semuanya. Semua ada Habib lurus, ikuti. Habib yang melenceng, nasihati. Karena bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Bukan kata Habib dulu, melenceng, menom lolo. Jangan. Kalau kita benci dengan kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, seperti kita benci dengan Nabi Muhammad. Sekarang gini, kita cinta sama anak bosnya kita. Kira-kira kita dibaikin gak sama bos kita, sama juragan kita? Coba kita sama bos kita baik, sama anaknya tidak baik. Kira-kira bosnya gimana? Pasti marah, ngamuk, pasti. Nah, begitu juga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad manusia juga.
Kita pengen mengemis syafaat Nabi Muhammad. Logo, sampai nangis, Ahlul Baitnya dihina. Kira-kira nanti di akhirat ya apa? Ya Rasulullah, minta syafaatmu. Sedangkan Ahlul Baitnya, anak cucunya dihina, anak cucunya difitnah, anak cucunya diadu domba. Kira-kira ditaruh mana mukanya? Ya, kira-kira ditaruh mana? Minjem uang sama jeragan, masya Allah, tapi anaknya, saudaranya dimusuhi. Kira-kira mandi di mana? Kalau tidak buka gede, ya. Nah, makanya dari itu cintai Nabi Muhammad SAW dan juga cintai para cucu anak cucu Nabi Muhammad SAW. Itu adalah diantara ciri-ciri cinta kita kepada Nabi Muhammad. Semoga semua yang hadir pada malam hari ini dijadikan benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan persyaratan tadi yang disebutkan. Ya, apa saja kira-kira? Ayo. Yang benar tak kasih hadiah. Yang benar tak kasih hadiah. Ayo. Udah yakin. Jangan berani ada yakin. Pokoknya Engki aku lo. Udah itu tapi. Paham? Tak paham. Insya Allah dengan meskipun tidak paham tapi tertanam cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan kita memang duduk di tempat ini pun sudah kita di antara ciri-ciri kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Duduknya kita di tempat ini adalah menyambung dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita tidak dakwah? Seumpama saya duduk sendirian di sini, saya mengadakan majelis, tapi saya duduk sendirian di sini. Kira-kira tidak ada, tidak ada yang hadir, diam di sini. Toh saya ngomong gini, kayak orang gila, iya, kayak orang gila sendirian. Kemudian yang jamaah ada jamaahnya di sini, tapi yang di sini tidak ada. Ya, apa melolong. Ya kan, bukan majelis namanya. Seumpama ada salonnya, toh tidak ada jamaahnya. Kayak danung-danung toh salawatan. Nah, makanya diadakan lengkap seperti ini. Nah, ini adalah kita seperti kita menyambung dakwah Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi apa yang kita melaksanakan pada malam hari ini, dan semoga apa yang kita melaksanakan pada malam hari ini membuat hati Nabi Muhammad bergembira karena kita istiqomah menjalankan dakwah Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa selalu menghadiri majelis-majelis yang baik-baik yang di dalamnya diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita diakhirkan umur kita dalam keadaan husnul khatimah, diakhirkan umur kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW, dan semoga nyawa kita ketika dicabut sama Allah dihantarkan oleh Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk hadirin dan hadirat, ketika pengen mengambil majelis, tak usah bingung-bingung, tak usah ageridu masalah ngakanan, cukup air bortok tak apa-apa. Ya, meskipun air bortok kita hadir. Ya, meskipun air bor, mungkin saya ada rezeki lebih, tak apa-apa, berikan gorengan aja. Tidak ada gorengan kerupuk, tak apa-apa. Yang penting kita tidak memberatkan. Niat kita hadir di tempat ini bukan untuk makan sudah dari pagi, sore, maghrib tadi sudah di rumah, selesai, kenyang sudah, perut kita kan
Yang perlu kita kasih makan adalah hati biar tidak lapar, biar tidak haus dengan nasihat, dengan kalimat bagus, dengan sholawat, dengan zikir. Nah, waktunya kita majelis, waktunya kita ngasih nutrisi hati agar hati kita bersih, hati kita adem dengan sholawatan, dengan zikirnya. Jangan sampai keberatan. Besok 2 minggu lagi di rumah saya. Siap. Tidak punya uang, tidak apa-apa. Kita nanti kasih aqua 2 dus. Pun tidak apa-apa. Memang kita seperti itu. Kalau memang seumpama sehibul bednya tidak ada uang, cuma ingin menghadirkan majelis, tidak apa-apa. Ngomong langsung tidak apa-apa. Nanti kita kasih daripada apa? Daripada kas kita untuk membeli air. Tidak apa-apa. Namanya kita semuanya saudaraan. Ada acara itu. Pokoknya ada acara apapun, di luar majelis ada acara, insya Allah kita akan membantu. Karena majelis kita adalah majelis ukhuwah, majelis persaudaraan. Tidak ada namanya ini itu tidak ada. Majelis kita semuanya saudara. Satu hati, satu saudara. Paham semuanya? Jangan takut-takut ya kalau mau ngambil majelis ya. Kalau takut akhirnya di majelis ya itu dong. Kalau tidak di Abanusi, di majelis di mana? Di markas. Kalau tidak rumah Masjide, ya itu dong wis. Kalau rumah Lani, akhirnya ya itu dong. Makanya kita pengen rumah-rumah semuanya didoakan bersama-sama. Agar apa? Rumah kita semuanya berkah, dibacakan rotib, dibacakan sholawat. Insya Allah rumah yang disebutkan nama Nabi Muhammad di dalamnya insya Allah dijaga daripada para bahaya musibah dan bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langsung nanti pengen langsung ngabari siapa di sini. Mau ngabari Pak Fikri, Pak Rama, terserah ngabari siapa. Nanti ya langsung. Ya mungkin langsung ada Habib. Nah, ibu itu, Ibu Rofa, rumahnya di mana? Selatan. Nah, siap ya? Ya, insya Allah minggu depan 2 minggu lagi di rumahnya Bu Rofa. Insya Allah ya. Insya Allah semuanya diberikan kesukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Al-Fatihah ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Wa tirati wa alihi wa tayyibun taslimin. Amin. Wa nawayna li qira'ati maulid anbiya ulami wa kama nawa sayyiduna al-murabbi ruhina al-halim al-mahmud syarif bin hamid haitsu Allah ta'ala wa ra'ah wa la Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahil Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyafa ya rabbi salli ala Muhammad
القلب واعفو وانفع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب وانفع يا ربي صل على محمد وفي المعاد واشربه وردا يا ربي صل على محمد وفي المعاد واصرفه وردا يا ربي صل على محمد حل بحسنك الممنى يا ربي صل على محمد وحل في اسمك الممنى يا ربي صل على محمد وارضى عنا رضا